Anda yang selalu setia bersama dengan kami di sini 93,7 Gama FM. Dan seperti informasi saya tadi, bahwa hari ini kami ada schedule untuk talk show selain melalui 93,7 Gama FM. Anda pun dapat menyaksikan kami melalui Creative News Official. Nah, hari ini setelah beberapa menit saya menantikan narasumber tamu saya sudah hadir, dan ini talk show pertama ya. Saya di Gama FM untuk edisi hari ini, hari Senin 25 Maret 2024. Saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Ada Bapak Dr. Insinyur H. Muhammad Fuad Aziz DM STM SI, sudah berada di depan saya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu di tempat yang berbeda, tapi suasana hati tetap Pak ya? Iya. Apalagi hari ini menjalankan ibadah puasa, tentu saja tetap harus senang, harus bahagia, dan tetap semangat. Oke, kita akan coba untuk mengangkat tema adalah Makassar Low Carbon City di masa depan. Dan ya, Anda yang menyaksikan kami melalui Creative News Official juga ini bisa menyimak seperti apa kemudian isi perbincangan kita untuk hari ini. Ya, Pak Fuad, kita coba untuk mengawali dengan momen pada saat Rakorsus, Pak ya, yang berlangsung baru-baru ini, dan substansi pembicaraan waktu itu berkaitan dengan low carbon city. Artinya untuk menuju kota dunia perlu banyak persiapan yang dilakukan. Salah satunya adalah hal tersebut yang tentu saja juga saya yakin Dinas Penataan Ruang Kota Makassar ini mengambil peran di situ untuk mewujudkan itu. Nah, seperti apa Pak kalau dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar untuk hal ini? Iya, makasih banyak Mbak Ida, pendengar Gama di 93,7. Iya. Tentunya Dinas Penataan Ruang dari awal semenjak kepemimpinan Bapak Kadis kami Pak Fahyudin itu sudah diberikan arahan langsung oleh Bapak Wali Kota dalam menjalankan visi misi yang tentunya harus diterjemahkan di Dinas Penataan Ruang. Ya. Nah, kondisi Dinas Penataan Ruang yang terdiri dari 4 bidang yang saat ini nomenklaturnya berbeda dari yang kemarin-kemarin waktu kita ketemu di tempat yang berbeda. Yang pertama adalah tentu di perencanaan penataan ruang itu sekarang menjadi perencanaan ruang. Ya. Nah, tentu berbicara tentang bagaimana merencanakan ruang yang tentunya harus ikut dengan program Bapak Wali Kota, yang bagaimana bisa menjadikan Kota Makassar yang saat ini memang hasil identifikasi dengan teman-teman Asian Development Bank itu ada 41% karbon atau emisi yang harus kita rendahkan. Tekan ya. Ya, kita tekan karena memang Bapak Wali Kota sudah sampaikan ke Pak Kadis kami bahwa tidak perlu dulu langsung nol emisi, tapi bagaimana kita menekan menjadi low carbon. Nah, di bidang perencanaan ruang ini memang sudah kita buat bagaimana revisi Perda RT/RW yang kemarin nomor 4 2015 kita sementara sudah melakukan yang namanya pralinsek di Kementerian ATR. Itu sesuai dengan keinginan teman-teman di DPR yang kemarin melalui pansus sudah melakukan persetujuan, sehingga tentu dalam mengarah ke pengesahan Perda yang baru ini tentu masih ada administrasi secara teknis yang harus dikeluarkan rekomendasinya. Nah, tentu mengarah ke persetujuan substansi itu kita sudah mengakomodir rekomendasi terhadap bagaimana bisa menekan karbon yang ada di
Nah, sekarang kondisinya 40% 40%. lebih ya. Ini yang harus kita tekankan. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman di bidang perencanaan ruang ini? Tentu bagaimana yang pertama adalah bagaimana mewujudkan rencana rinci tata ruang dari rencana tata ruang wilayah dengan menggunakan dengan secara digital. Banyak perencanaan yang seperti kita ketahui bersama, ada 8 atribut kota hijau yang harus kita tetap menjalankan atau konsisten karena apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota dalam misi ketiganya, yakni restorasi ruang. Itu kita coba, bukan lagi mencoba ya, langsung diimplementasikan, dibuat secara sedetail mungkin yang nanti akan menjadi rekomendasi terhadap RT RW dan diwujudkan, diimplementasikan dalam pelaksanaan RDTR kita atau rencana rinci tata ruang. Kemudian di bidang perencanaan ruang ini tentu harus berkolaborasi dengan bidang-bidang lain. Tentu karena dia pembuka dari perencanaan, maka semua konteks hasil perencanaan itu sudah menjadi sebuah keranjang di mana seluruh program-program yang diinginkan oleh Bapak Wali Kota yang diterjemahkan oleh Pak Kadis kami itu sudah ada poin-poin yang bisa artinya siapa yang mengerjakan apa. Kemudian kita coba bahas tentang bidang lainnya, misalnya bidang kedua yakni bidang pemanfaatan ruang. Nah, bidang pemanfaatan ruang ini bagaimana ruang yang sudah direncanakan, kemudian bagaimana sinkronisasi terhadap pemanfaatan ruang, kemudian bagaimana bisa menjawab terhadap isu-isu spasial atau persoalan-persoalan ketika tidak terjadi sinkronisasi pemanfaatan ruang. Ada ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Inilah teman-teman di bidang. Nah, tentunya ada dalam rangka low carbon ini, teman-teman di bidang pemanfaatan ini juga mengelola data-data. Ada namanya data sistem informasi manajemen penataan ruang. Jadi sebuah keranjang yang diciptakan oleh bidang perencanaan ruang diwujudkan dalam satu inovasi yang namanya penataan ruang. Si petarung. Nah, si petarung itu banyak kanal-kanal yang dibuat. Salah satunya oleh tim pemanfaatan ruang yang tentunya masih mengacu kepada bidang perencanaan ruang, yakni bagaimana bisa membuat LOVE-Me. Tidak, itu LOVE-Me bukan cintai saya, tetapi kepanjangannya Lorong Metaverse. Lorong Metaverse. LOVE-Me. Jadi Lorong Metaverse ini dibuat, dimatangkan oleh teman-teman bidang pemanfaatan yang tentunya perencanaannya berdasarkan di profil lorong yang dibuat oleh teman-teman perencanaan bidang perencanaan ruang. Nah, tentunya sekali lagi tidak ada lagi yang bersifat hard, tetapi dia selalu berdasarkan digital, dan ini merupakan sebuah inovasi yang tentunya mendukung low carbon seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan pemanfaatan ruang, maka ada bidang yang namanya bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan. Nah, bidang ini tentunya mengacu kepada dari perencanaan, kemudian model pemanfaatannya, kemudian harus dikendalikan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman di bidang pengendalian? Ya, tentunya melakukan juga dalam rangka low carbon ini, teman-teman di bidang penertiban atau biasa dibilang bidang pengendalian ini mencoba sebuah aplikasi yang namanya Pabasi. Pabasi ini bagaimana bisa melihat kondisi pemanfaatan ruang
ketika ada izin, sebelum ada izin, dan ada izin serta pasca setelah ada izin yang saat ini sudah berubah menjadi persetujuan bangunan gedung. Artinya Pabasi ini akan tetap mengacu di sekarang ada dokumen yang namanya dokumen siap. Nah, siap itu kepanjangannya lupa Mbak Ida. Spatial Issue Improvement Action Plan. Jadi ada isu, kemudian diimprove, kemudian bagaimana implementasinya. Nah, ini yang harus tetap berjalan dari RT RW, rencana rinci tata ruang, kemudian ada namanya dokumen sinkronisasi pemanfaatan ruang, kemudian masuk dituangkan di dalam si petarung kanal-kanalnya kita ada si Pakatau, Pabasi, ada Lafmi, ada beberapa inovasi yang dibuat oleh Pak Kadis kami. Nah, di pengendalian ini banyak beberapa pengaduan yang masuk. Tentunya pengaduan ini sekarang juga sudah kita melibatkan teman-teman di RT dan RW yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang saat ini lagi kita update. Kita lagi bagaimana membuatkan bagaimana masyarakat tidak ketemu langsung ke kita, tetapi langsung dengan aplikasi. Banyak sekali persoalan-persoalan yang tentunya banyak kebocoran-kebocoran dalam hal pendapatan, dalam menggali pendapatan asli daerah, potensi pendapatan asli daerah. Nah, ini memang peran dari bidang pengendalian ini sangat besar, sangat besar. Banyak terjadi pelanggaran, bahkan ada pelanggaran yang memang konteksnya sudah menjadi pelanggaran nasional dari Kementerian ATR masuk ke Dinas Penataan Ruang, dikelola oleh bidang pengendalian, kemudian kita secara dinas membuat satu rapat, kemudian kalau terjadi sesuatu yang tidak bisa kami lakukan, maka kami tuangkan dalam forum penataan ruang yang di tingkat kota. Nah, ini yang dilakukan. Nah, Dinas Penataan Ruang ini ada plusnya karena kita punya bidang bangunan dan bidang penataan bangunan. Bidang penataan bangunan ini sekarang dia punya tupoksi bagaimana bisa melakukan percepatan yang dulunya IMB di sana ini menjadi persetujuan bangunan gedung. Sekali lagi memang persetujuan bangunan gedung yang dibuat dan menjadi given dari teman-teman Kementerian PU, PUPR dan dikombinasi atau kolaborasi dengan teman-teman di Kementerian ATR ini menjadi saat ini lagi rame, Mbak Ida, karena banyaknya kita lagi mensosialisasi terhadap masyarakat, dan saya kira media Gama ini juga bisa menjadi media jembatan untuk sosialisasi terhadap PBG yang kemarin kita sudah 2 tahun, walaupun kami baru menjalankan di tanggal 5 Januari, kemudian kick off-nya itu di bulan Maret di bulan ini. Itu sudah kita lakukan proses pelaksanaannya, yang tentunya sekali lagi ini tetap mendukung program bagaimana menurunkan emisi dengan menggunakan dunia maya. Jadi masyarakat sekali lagi kita bagaimana coba dalam waktu yang sedekat ini kita coba melakukan edukasi. Tentu kita ketemu dulu sama teman-teman pemohon atau masyarakat, tetapi suatu saat nanti ketika ini berjalan dengan sudah sempurna setelah kick off kemarin, itu sudah tidak lagi kita ketemu dengan pemohon-pemohon, tetapi bagaimana bisa berkomunikasi di aplikasi kami yang tentunya si Petarung dan SIMBG, Sistem Informasi Management Bangunan Gedung, yang tentunya by design oleh teman-teman di Kementerian PUPR. Seperti itu sebenarnya Dinas Penataan Ruang. Bahkan nanti kita akan coba masuk menuangkan konteks bagaimana low carbon city ini
bisa kita mengimplementasikan selain dengan proses pelayanan publik, tapi kami akan mendesain sebuah kota Makassar yang kita cintai ini menjadi betul-betul terimplementasi 8 atribut kota hijau. Ya, tentunya itu kan dasar-dasar seperti itu. Saya kira itu. Iya, program-program yang sudah disampaikan tadi tentu ini juga sudah disampaikan pada saat rakorsus, Pak ya. Iya. Iya, dan kalau kemudian mungkin ada yang bertanya, ini dengan begitu banyaknya program yang sudah disampaikan tadi, aplikasi, ini akan mulai dari mana dulu Pak untuk menuju ke low carbon city ini? Iya, jadi memang sudah harus mulai secara keseluruhan. Iya. Kita tentunya saat ini kalau misalnya memulai tentu dari proses bagaimana kita penguatan terhadap pelayanan publik. Bagaimana kita bisa membuat masyarakat bisa enjoy di dalam proses pelayanan. Kami punya target pendapatan. Kami mengelola yang namanya retribusi dan perizinan tertentu ya, pajak. Ya, tapi kita main di retribusi. Nah, retribusi ini tentu menjadi salah satu andalan kami dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Ini punya target. Nah, dalam pemenuhan target tentu kita harus jalankan seperti apa yang harus kita sesuai dengan ekspektasi dan visi misi dari Dinas Penataan Ruang. Nah, kondisi itu tentu kita memulai dengan bagaimana bisa melakukan low carbon city. Ada hal yang menarik di dalam persoalan low carbon city ini. Kami saat ini selain pelayanan publik, tapi kami masuk di bidang perencanaan ruang. Itu bagaimana menciptakan kota rendah karbon. Saat ini di RT/RW kita ada 7 pusat pelayanan kota yang kita akan sederhanakan menjadi 3 koridor. Nah, 3 koridor ini dari mulai city center itu sampai ke daerah Untia. Kemudian yang koridor yang kedua itu sampai ke Tamangapa. Kemudian koridor ketiga itu tetap mengacu dari city center yang kecamatan Ujung Pandang itu menuju ke Tamalate, TPK Tamalate. Kenapa harus ada koridor? Nah, di dalam koridor ini kami tentunya akan mengacu dengan konsep TOD. Ya, transit oriented development. Transit oriented development. Oke. TOD ini tentu perencanaan yang tentunya secara tata ruang ada housingnya, ada perindustriannya, jasa dan perdagangan maupun komunitas tentang komunitas hijau itu. Ada mobility itu atau mobilitas. Nah, tentunya dalam satu koridor ini sudah harus tercapai, yang tentunya dalam TOD ini sebenarnya kita mau mengimplementasikan bagaimana sih melibatkan transportasi publik. Ya, misalnya itu ada kereta, ada bus saja. Bahkan kita perkuat yang namanya pedestrian, bagaimana penjalan kaki. Nah, dengan adanya koridor-koridor ini maka akan tidak semakin besar. Tentu dalam satu kota pasti akan besar kalau kita membuat, tapi dengan adanya 3 koridor ini, maka setiap koridor ini akan kita bangun akan menginfluence dengan koridor-koridor yang lain berikutnya. Nah, itulah konsep-konsep ini sementara kita lakukan dengan coba bagaimana misalnya bangunan-bangunan green building. Ya. Salah satu contoh misalnya implementasi low carbon yang misalnya kita tahu persis banyak aset kita di Makassar itu tentang pasar. Pasar di bawah
itu kita tetap kondisikan di perencanaan bahwa dia tetap menjadi pasar aktivitas, tapi di bagian atas bisa kita menjadikan housing atau hotel, apartemen. Ini yang kita coba buat, sehingga kita kembali kenapa sih sebenarnya harus membuat pusat pelayanan kota. Sebenarnya itu untuk mengurai mobilitas kan. Ketika Mbak Ida tahu pendengar semua bahwa ternyata lagi rame nih di mall yang ada, salah satu mall yang ada di CPI kan, semua lagi ke sana. Tetapi kalau dengan kita bisa mengurai mobilitas itu terhadap kondisi yang seperti yang kita lakukan, penguraian itu, tentu kemacetan semakin bisa kita urai. Dan inilah konsep-konsep yang saat ini kita akan coba membangun dengan teman-teman melalui ADB, tentu dengan konsep perencanaannya. Kami banyak meniru dan mungkin di media ini kami juga berterima kasih dengan timnya ADB yang saat ini masih melakukan penelitian, karena siapa yang mengerjakan apa dan siapa yang akan melakukan dan bagaimana cara melakukan ini, kita harus membreakdown yang tadi 40%. Ya, bukan dinas penataan ruang mengurangi sekian persen, mengurangi sekian persen. Ini masih dalam konteks penelitian kami, bahwa tentu harus ada kontribusi yang dilakukan oleh dinas penataan ruang, dan itu sudah di pada saat raporsus Pak Wali sudah tekankan di setiap dinas dengan berdasarkan di misi Bapak Wali Kota turun ke 24 program prioritas untuk masa depan. Kemudian kami juga masuk di rencana kerja kami. Tentu memang tidak menyampingkan muslim yang ada, tetapi tetap melaksanakan dengan rel yang kita lakukan dalam penataan ruang Kota Makassar. Satu hal yang kecil kan seperti ruang terbuka hijau, Pak. Itu hal yang sederhana sebenarnya, tapi sangat sulit untuk diterapkan, Pak. Itu kan sangat membantu juga bagaimana menekan nanti ataupun low carbon ini bisa terlihat di Makassar. Iya. Dengan adanya kita buat koridor-koridor yang tadi saya sampaikan, maka di tiap koridor ini kita sudah bisa menghitung secara detail ruang terbuka hijau dan menciptakan ruang terbuka hijau dengan konteks bahwa memang Kota Makassar luasannya sekarang sudah tidak bisa lagi kita kecuali dengan cara kita melakukan reklamasi misalnya. Tapi kalau misalnya di wilayah-wilayah itu kan kita tidak bisa lagi, tanah itu sekarang sangat susah. Tentu dengan melibatkan seluruh stakeholder, salah satunya adalah teman-teman di dinas pertanahan yang punya konsep memiliki bank tanah, gimana caranya bisa dengan adanya koordinasi bank tanah ini kita bisa dengan kepemilikan atau aset kita tetap bisa menambah ruang terbuka hijau. Dinas Lingkungan Hidup juga sudah membuat atau melakukan perhitungan berapa besarnya ruang terbuka hijau. Kemudian Dinas Penataan Ruang juga sudah mempunyai master plan ruang terbuka hijau. Kemudian saat ini kita bukan terkendala sebenarnya, menjadi satu keuntungan juga buat kita, karena Permen yang baru, Permen 14 ini itu kalau kita berdasarkan itu dan kita coba ke teman-teman di Kementerian ATM, ternyata kita punya ruang terbuka hijau itu lebih tinggi, hampir 17%. Karena dengan merubah indikator, misalnya RTD itu bisa dihitung menjadi RTH, kemudian jalan-jalan lingkungan. Yang dulunya kami kalau misalnya tidak menggunakan permen itu hanya sekitar 8,9%. Beda dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, itu dia hampir 12%, 11% lebih. Nah, kondisi ini kan berarti kita tidak punya keseragaman data. Nah, saat ini Dinas Penataan Ruang sudah membuat namanya program, melakukan penguatan terhadap inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Bapeda, yakni satu peta satu data.
Iya. Jadi ada satu yang kita buat dengan aplikasi yang namanya aplikasi SWAS. Aplikasi SWAS itu adalah peta foto udara yang kita terbitkan di tahun 2019 dan akan kita perbarui di 2023 dengan skala 1:1000. Nah, dengan skala 1:1000 ini maka semua data itu sudah masuk di dalam peta itu. Iya. Misalnya Mbak Ida tinggal di sini, umurnya, jenis kelaminnya, dia ini, itu semua sudah lengkap di situ. Ya. PBB-nya apa Ya. semua sudah ada di situ. Itu kita akan melakukan penguatan. Jadi memang teman-teman di Bapenda juga sudah punya konteks peta seperti itu, mapping, tetapi kami akan membuat. Jadi tentu dengan hadirnya seperti ini bukan cuma 8 atribut, tetapi kita bisa memperkuat menjadi kota layak investasi. Karena tentunya teman-teman investor tidak akan melirik ya melirik ke kita kalau kita tidak kuat dalam data dan peta. Bapak Wali Kota sudah wanti-wanti bahwa kekuatan dalam satu organisasi dan apapun kegiatan-kegiatan itu adalah penguatannya adalah di data. Nah, inilah yang kita coba perkuat Pak Kadis kami, Pak Wahyudin. Saat ini beliau lagi berintens berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di BID, Badan Informasi Geospasial. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan ke sana lagi untuk asistensi data dan peta foto udara kami untuk mengajukan atau mengimplementasikan apa yang kita lagi buat dan melaporkan ke pimpinan Bapak Wali Kota. Ya Pak Fuad, seperti informasi yang sudah disampaikan tadi diuraikan bahwa seperti misalnya si petarung ini kan sudah berjalan juga dan sudah tersosialisasi ke masyarakat. Sampai sejauh ini bagaimana Pak untuk jalannya aplikasi ini? Apakah benar-benar masyarakat sudah paham? Karena biar bagaimanapun ini menjadi salah satu titik juga untuk memulai ya bagaimana program Low Carbon City ini agar bisa berjalan seperti yang diharapkan. Iya. Kalau si petarung, alhamdulillah kita sudah masuk di 43 penghargaan itu, tapi belum sempat menjadi juara. Tetapi yang jelas update setiap tahun, alhamdulillah Pak Kadis sudah selalu memperjuangkan di tim TAPD untuk tetap mendengarkan maintenance di si petarung. Dan saat ini banyak pengaduan-pengaduan atau mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di Dinas Penataan Ruang melalui si petarung. Ada beberapa aplikasi kanal-kanal seperti misalnya kita mau masuk mengurus PBG, masuk di si petarung langsung menjelaskan bahwa ada aplikasi tersendiri namanya SIMBG. Kemudian ada pengaduan, kemudian saat ini teman-teman PPID juga pembantu pengelola informasi dan dokumentasi itu juga sudah berkolaborasi, bersinergi. Salah satunya kami dengan teman-teman di Gama ini tentunya selalu menggunakan fasilitas si petarung di dalam persoalan penanganan isu terhadap ruang. Oke. Nanti kita break dulu Pak ya. Sudah cukup lama ini. Oke, kita break dulu, nanti kita akan kembali dengan aplikasi-aplikasi lainnya Pak yang mendukung. Tentu juga ini masih akan terus kita sampaikan dalam program talk show di kesempatan siang ini. Dan untuk penonton kami di Creative News Official juga apa kabar? Terima kasih bersama dengan Gama FM di 93,7 dan nanti akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
Saya Ida Fahri masih bersama Anda di sini melalui 93,7 Gama FM dan masih bersama dengan narasumber saya, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Ada Pak Fuad bersama saya di sini, Pak Fuad Asis, dan Makassar Low Carbon City di masa depan, ini yang menjadi tema kita untuk hari ini. Sudah disampaikan, dijelaskan panjang lebar tadi Pak ya, begitu banyak yang disampaikan informasinya. Sampai kemudian pada aplikasi Si Petarung yang sampai hari ini juga kepuasan mungkin masyarakat Pak dengan Si Petarung ini yang memudahkan ketika mereka akan berurusan dengan teman-teman dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Seperti apa kemudian sampai hari ini yang masih banyak mungkin ada pertanyaan ataupun keluhan layanan publik Pak yang disampaikan oleh masyarakat? Iya, tentu semua inovasi atau aplikasi yang kami buat ini sebenarnya untuk membantu 112. Ya. Misalnya kalau tidak, kadang-kadang karakter rakyat kita ini Mbak Ida, kalau misalnya cuma lewat dunia maya kurang seret gitu, nggak menggigit gitu ceritanya. Biasa mereka langsung datang. Oh, masih lebih senang langsung datang. Masih, ya, mungkin dengan dia datang, dia dengan kepuasannya. Setelah dia datang tentunya pasti saat ini Pak Kadis sudah menyiapkan ruang konsultasi. Bahkan dengan proses-proses pelayanan seperti ini, kami juga kembali mengedukasi teman-teman bahwa begini caranya kalau misalnya seperti ini. Tapi dia bilang, Pak, saya belum puas Kak kalau saya tidak ketemu langsung bicara ini. Kadang-kadang memang ada satu kekurangan kami ini, tentu dengan reaksi cepat yang mereka langsung inginkan, tentu tidak seperti ekspektasi mereka. Kadang-kadang operator kami melihat harusnya layanan reaksi cepat itu harus begitu dia masuk langsung melapor ke bidang-bidang. Nah, mungkin ini menjadi sebuah evaluasi dan pembelajaran buat kami di dalam proses pelayanan publik ini. Tetapi apa yang kami lakukan secara pribadi, penilaian kami saya anggap sudah di atas rata-rata di dalam pelaksanaan seluruh inovasi-inovasi yang kita buat. Tetapi tentunya bentuk kepuasan itu bergantung kepada masyarakat. Nah, itu tadi, sepanjang masih ada yang datang ke kita, itu berarti masih belum bisa menggunakan secara detail terhadap aplikasi kita. Memang kita harus sadar bahwa tidak semua yang bisa mengerti dengan persoalan IT. Sehingga Pak Kadis dengan bidang-bidang yang lain di sekretariat sudah menyiapkan proses pendampingan terhadap bagaimana melakukan pelayanan terhadap persoalan-persoalan tentang ruang. Itu kita sudah, apakah itu mulai dari KKPR-nya, pengaduannya tentang pasca setelah dia berdiri sudah mendapatkan PBG, atau ada yang memang salah tempat, kadang-kadang dia mau lihat drainasenya, tiba-tiba datang ke sini, harus kita terima. Karena mungkin dia pikir, Mas, kalau Pak Fuad kan dulu itu selalu di drainase, dia datang, tentu harus kami layani dengan persoalan itu. Karena Pak Wali sudah bilang, ASN atau saya punya anggota semua yang ada di Kota Makassar, tentu dengan konsep pelayanannya adalah sombere. Makassar tidak rantas. Artinya kalau kita senyum, kalau kita tidak senyum, berarti itu rantas. Iya. Jadi, senyum salam sapa ya. Iya. Jadi adapun salah kamar kalau misalnya datang teman-teman atau warga temannya, harus kita layani, kita senyum, sehingga tercipta yang namanya Makassar tidak rantas. Kemudian somberenya itu kena di situ. Kalau misalnya kita bilang Mbak Ida datang, kan di situ bersama, nggak ada urusan kita, itu tidak benar. Itu namanya rantas. Nah, inilah yang sebenarnya kami sudah melakukan edukasi terhadap semua staf, baik ASN maupun non ASN, itu kita lakukan pembelajaran seperti itu.
karena konsepnya kami di Dinas Penataan Ruang itu adalah pelayan. Iya. Masyarakat ini adalah yang harus dilayani, ya, seperti itu. Ada konsep yang kemarin tadi disampaikan yang baru kick off beberapa waktu yang lalu, Iya. PBG itu. Iya. Nah ini mungkin juga masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa IMB sudah kemudian berubah menjadi PBG. Iya. Iya. Sampai sejauh mana edukasi ini dan bagaimana respon masyarakat dengan adanya PBG ini terlihat mungkin dari bagaimana pengurusan yang dilakukan, bagaimana kemudian masyarakat ini mengurus hanya dari rumah, ya tidak perlu harus datang seperti yang disampaikan tadi. Kemarin-kemarin kan banyak masyarakat sudah mengatakan, Pak Fuad, saya sudah 6 bulan misalnya menunggu. Ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang. Kemarin waktu masih IMB, kami di tahun 2021 memang sudah ada warning dari teman-teman kementerian bahwa kalau tidak melaksanakan PBG, maka retribusi yang dipungut di IMB itu akan bukan ke kas daerah, tetapi ke kas negara. Itu yang kita pikirkan kemarin, bagaimana bisa melakukan percepatan pelaksanaan PBG di 2022 di awal. Bahkan teman-teman mengenai Kopsudga KPK sudah langsung turun dan melihat kami bagaimana kesiapan kami, dan memang ternyata pada saat itu baru berapa persen kesiapan terhadap infrastruktur proses pelaksanaan PBG ini. Dan nanti pada tahun setelah melakukan mapping terhadap seluruh kota dan kabupaten, akhirnya seluruh kota dan kabupaten itu belum juga siap. Bukan cuma Makassar, ada yang jalan tapi semi, dan justru menjadi semakin lama. Nah, dikasihlah kesempatan kita sampai dari 2022 itu sampai di awal 2024 tanggal 5 Januari melalui surat edaran bersama di 4 menteri, Kementerian ATR, PPR, Keuangan, dan satu lagi tentang investasi, kalau tidak salah ini saya sebut ada 4 kementerian. Itu sudah mengatakan bahwa kalau tidak melaksanakan di 5 Januari maka akan dikenakan sanksi. Nah, mau tidak mau Mbak Ida harus jalan. Harus jalan. Nah, ternyata ada hampir 300 berkas yang saat itu berada di dalam kondisi transisi. Nah, kami duduk bersama dengan teman-teman di PTSP, karena kami kan yang melakukan kajiannya dan teman-teman di PTSP yang melakukan penerbitan izinnya. Kita ketahui bersama memang beda. Dulunya izin mendirikan bangunan, sekarang menjadi persetujuan bangunan gedung. Dulu izin, sekarang persetujuan. Jadi tidak ada lagi berbicara tentang izin, jadi persetujuan bangunan gedung. Nah, persetujuan bangunan gedung ini semuanya dipangkas. Ada beberapa yang tentunya tidak ketemu lagi dengan pemohon. Ya, alhamdulillah secara garis struktural di bawah di pemerintahan memang sistem ini sangat baik dan mendukung di dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi dengan perizinan tertentu. Nah, ini kami sangat terbantu dalam persoalan ini. Tetapi apakah kami terbantu dengan yang tadi yang tertinggal 300 itu? Hampir 300. Dan alhamdulillah saat ini masih ada kurang lebih hampir 200 yang akan kami panggil terhadap bagaimana status terhadap berkas-berkasnya itu. Kami tidak mungkin menyalahkan, sekali lagi kami tidak akan mungkin menyalahkan masyarakat dalam persoalan ini. Tentu semuanya adalah tanggung jawab kami. Bagaimana melakukan percepatan penyelesaian, dan banyak solusi-solusi yang dibuat oleh 2 kepala dinas ini, Pak Helmi dan Pak Fahyudin. Alhamdulillah berkat pemikiran-pemikiran beliau
itu banyak solusi-solusi cerdas dan alhamdulillah sudah jalan dengan baik. Sisa 100 lebih yang harus kami panggil untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyelesaian IMB tersebut. Nah tentu berarti kami ketemu langsung karena memang ini IMB. Karena buah simalakama kalau kami melaksanakan IMB berarti kami kena sanksi. Kalau kami kena sanksi berarti semua pendapatan yang saat yang kemarin kami sudah ditargetkan itu pasti akan tertunda. Atau uang yang kami pungut itu akan kembali ke negara, bukan ke kas daerah. Nah ini saat ini Pak Kadis kami sudah membuat satu langkah-langkah dan insya Allah dalam bulan ini kita akan coba ketemu dengan teman-teman yang memiliki berkas karena memang sudah di mapping Mbak ya. Ada juga masyarakat yang masuk di sini tapi bangunannya udah selesai. Ini yang sudah selesai memang cuma membuat surat pernyataan tapi memang kendalanya memang kita sudah kasih keluar aturan bahwa dilarang membangun sebelum ada IMB. Nah ini memang jangan-jangan karena kelamaan menunggu Pak waktu itu. Itulah inilah yang tentu sekali lagi kesalahan itu semua berada di kami terhadap dengan proses-proses seperti ini. Memang semua hal yang baru biasanya agak sulit dalam tetapi tentu dengan langkah-langkah yang dibuat oleh Pak Kadis kami ini saya yakin dan percaya dengan bantuan-bantuan semua bidang dan kolaborasi atau koordinasi lintas SKPD ini semua bisa teratasi di bulan ini. PBG, persetujuan bangunan dan gedung. Pendengar mungkin ingin bertanya, kalau dikaitkan dengan low carbon city, ini seperti apa? Mengaitkan PBG ini nantinya dalam artian bahwa masyarakat yang ingin membangun, menunggu izin, itu seperti apa yang dikaitkan nanti dengan low carbon city? Jadi tentu yang pertama dengan adanya PBG ini berarti jumlah kertas-kertas itu kan sudah mulai berkurang. Itu yang pertama. Kemudian di persoalan desain biasanya kalau sudah masuk PBG yang kan sebelum masuk PBG ini Mbak Ida kan sudah ada namanya tahapan KKPR, persetujuan kegiatan kegiatan pemanfaatan ruang. Nah kegiatan pemanfaatan ruang ini kalau sudah selesai akan keluar namanya rekomendasi terhadap dokumen lingkungan dan AMDAL Lalin. Ketika berbicara tentang lingkungan dan lalu lintas, maka itu pasti berbicara tentang low carbon. Ini saringan kedua sudah kelihatan. Begitu masuk di PBG, begitu main di ranah PBG itu sudah kelihatan 28 hari maksimal selesai setelah lengkap semua ini. Setelah lengkap biasanya kan masyarakat Pak kenapa sudah 3 minggu sudah lewat nih 28 hari belum selesai. Lengkap di berkas belum dia Pak belum PBG. Berarti PBG itu 0 kilometernya itu mulai dari setelah lengkap. 28 hari di bawah 28 hari kita akan selesaikan. Nah perencanaan itu tidak akan kami terima kalau tidak memiliki seorang arsitek yang memiliki kompetensi yang ditandai dengan STRA-nya atau SKA-nya. Nah seorang yang arsitek yang memiliki keterangan memiliki keahlian tentu sudah paham betul terhadap bagaimana sebenarnya low carbon ini. Nah, itu saringan ketiga. Begitu dia sudah merencanakan, maka masuk yang namanya di wilayah tim penilai teknis dan tim profesi ahli. Kalau dia rumah tinggal di bawah 90 meter jalur sangkar Mbak Ida itu dia ditangani oleh TPT. TPT lah ini yang menyaring. Oh Pak, ini kita punya ruang terbuka hijau ini masih kurang.
bangunan tak bagusnya seperti ini, seperti ini, dan maksudnya tentu dengan material-material yang dia pakai tetap menggunakan produk dalam negeri, kemudian mendukung dengan persoalan pengurangan karbon. Belum lagi kalau misalnya dia yang berusaha, misalnya hotel itu langsung tim profesi ahli yang terdiri dari ada ahli arsiteknya, ahli strukturnya, ahli lingkungannya, ahli utilitasnya. Itu diperiksa. Tentu dalam menghitung karbon ini juga dikaji oleh teman-teman TPN, diberikan edukasi terhadap perencana ini. Ayo ini dia punya sirkulasi udara belum terlalu ini, tolong dirubah ini dan lain-lain. Sehingga dengan adanya PBG, dengan tahapan-tahapan ini sangat-sangat mendukung di low carbon seperti ini. Bahkan itu tadi yang namanya low carbon dengan konsep digitalnya semua sudah ada di persetujuan bangunan. Nah, itulah dukungannya. Apalagi kalau nanti semua gedung pemerintahan, sekolah-sekolah menggunakan solar cell, Pak ya. Iya. Ini lebih di era kursus itu memang sudah diharapkan seperti itu. Bahwa solar cell, bahkan di sekolah-sekolah kan sudah diperintahkan oleh Bapak Wali Kota bahwa menganggarkan seperti ini, bahwa solar cell ini harus sudah diimplementasikan di taman. Seperti itu. Untuk saudara-saudara kita juga di lorong-lorong wisata, baik lorong wisata maupun yang lorong-lorong, ini kan juga perlu edukasi untuk hal ini, Pak. Kalau Dinas Penataan Ruang bagaimana ke lorong-lorongnya? Ada Love Me tadi ya? Iya, kami membuat yang namanya lorong metaverse itu. Jadi setiap lorong yang dari 7.017 lorong itu kami kebetulan menjadi prioritas 5.000 lorong. Saat ini hampir 2.000 kita sudah buatkan 3D-nya untuk melaksanakan persoalan lorong itu. Jadi 3D kita buat dari beberapa lorong per kecamatan yang mewakili dari 5.000 lorong itu menjadi bahan untuk di metaverse kan, sehingga ketika kita membuat 3D itu sebenarnya sudah menjadi membantu di dalam pengurangan karbon itu. Jadi masyarakat tingkat RT RW kemudian dewan lorong itu sudah bisa mengakses di LAVMI itu nanti dengan seperti ini. Bahkan barcode yang di setiap lorong itu kita juga bantu di dalam persoalan pemenuhan data metaverse-nya. Penggunaan kendaraan-kendaraan, public transportation yang menggunakan listrik, Pak ya, juga mendukung itu. Selain 3 koridor yang kami sebutkan, tentu edukasi terhadap transportasi publik itu kita lakukan edukasi di lorong-lorong, kemudian penggunaan kendaraan yang bersifat listrik itu semua kami edukasikan. Nah, 3 koridor ini tadi Pak sudah berjalan atau sudah dipersiapkan? Sebenarnya karena ini konsep dari teman-teman di ADB ini sudah berapa tahun juga. Saat ini kami lagi memiriskan, mengkolaborasikan, mensinergikan terhadap 7 PPK yang akan kami tuangkan dalam RT RW kami. Nah, kebetulan dengan adanya penelitian 3 koridor ini, insya Allah akan kita detailkan di rencana rinci tata ruang. Kenapa harus seperti itu? Karena dalam rangka mendukung untuk menekan yang 43% tadi itulah implementasi apa yang harus kami lakukan di Dinas Penataan Ruang. Oke, saya kembali dulu Pak dengan PBG tadi. Ini kan kalau kita lihat masih banyak masyarakat kita yang tanpa merasa bersalah membangun rumah misalnya tanpa menganggap sepele untuk kemudian mengurus PBG-nya ini. Boleh diulang lagi meskipun sering diulang. Sanksi apa yang
bisa diberikan ke mereka ini kalau Iya. melanggar? Iya, saya kira kalau sanksinya tetap sama. Iya. Tentu kalau yang pertama kan kita sudah sampaikan bahwa tidak dilarang melaksanakan bangunan atau mendirikan bangunan kalau tidak memiliki PBG. Iya. Ya. Jika ini dilanggar, Iya. maka tentunya yang pertama adalah kita lakukan peneguran. Kita tegur yang pertama kali, kita panggil, dikasih jangan ini. Nah, kalau misalnya dia mau lurus, maka tentu kita bantu. Iya. Kita bantu begini modelnya ini. Tapi kalau itu tidak diindahkan, Mbak Ida, maka lahir lagi teguran kedua. Kalau tidak diindahkan lagi, maka teguran ketiga langsung sekaligus disegel. Disegel bangunannya. Iya. Kalau sudah disegel bangunannya dan tidak bisa, maka kita rapatkan di tingkat kota. Apakah itu dilakukan pembekuan izin-izin yang pernah terbit di bangunan tersebut, atau yang memang sudah sangat kejam, itu terjadi pembongkaran tingkat kota, tapi bukan dinas penata ruang yang membongkar. Nah, seperti itu kita lakukan. Bahkan jangankan orang yang tidak membuat izin, tetap ada yang membuat izin tapi sudah ada izinnya, dia minta lantai 1, dia bikin lantai 2. Iya. Artinya itu pasti akan kita bekukan izinnya, kemudian kita lakukan lagi pembahasan tingkat kota, kita lakukan pembongkaran. Ada juga yang dia sudah membayar, sudah keluar namanya SKRD, surat ketetapan retribusi daerah, misalnya dia dikasih bayar 2 juta, itu udah tunda. Iya. Ternyata di perwali kami itu ada yang namanya denda. Setelah 1 bulan, setelah 1 bulan kemudian dia tidak melaksanakan itu, kita denda 2% setiap bulannya kalau dia belum melakukan pembayaran. Ya. Memang kita juga harus paham bahwa tidak semuanya masyarakat itu mampu membayar. Walaupun kita tahu kalau mau membangun pasti mampu dong, nggak bayar. Tapi berbagai macam alasan, tapi tentu tidak langsung menekan, memberikan ancaman-ancaman, tentu tetap menggunakan dengan konsep sentuh hati di dalam persoalan bagaimana mengedukasi masyarakat dalam pemenuhan persetujuan bangunan gedung. Artinya juga bahwa dengan diterapkannya PBG ini per 5 Januari kalau tidak salah ya. Ini momen yang tepat juga memang kalau Makassar menuju kota dunia dengan low carbon city. Karena kalau tadi disampaikan oleh Pak Fuad bahwa untuk PBG ini sekaligus juga teman-teman melakukan pendampingan kepada pemilik bangunan ketika melihat mungkin sirkulasi udaranya kurang bagus. Ya, ruang terbuka hijau yang mungkin bisa ada di bangunan tersebut. Nah, ini sangat mendukung begitu Pak ya untuk low carbon city ini. Oke, tadi ada target pendapatan Pak yang sudah coba disampaikan tadi untuk tahun ini. Ya. Saat ini kemarin tahun lalu kami dibebankan 130 miliar. Tapi memang di strategi pendapatan yang kami buat dengan menggunakan data yang akurat, kemudian mencoba melaksanakan PBG, karena di PBG ini terjadi revisi terhadap harga, kemudian tidak lagi ada permohonan pengurangan, tentu semua strategi yang dengan pentahapan itu bisa terakomodir di PBG. Nah, tahun ini juga sama, tetapi tahun depan sepertinya kami berkurang karena basic mengukur standar penetapan retribusi itu kami sudah melakukan perhitungan dan insya Allah bisa tercapai dengan sesuai dengan ekspektasi. Dan saya yakin dengan adanya nanti peraturan wali kota tentang
insentif dan disentif terhadap persoalan-persoalan ini mampu membawa Dinas Penataan Ruang bisa memenuhi target. Karena kemarin kami tidak memenuhi target dengan banyaknya kebocoran-kebocoran. Banyak kami akui ada beberapa hal yang lemah, dan kami tahun ini sudah melakukan penguatan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada kami. Satu lagi Pak, ini tetap harus coba kita tanyakan berkaitan dengan gedung-gedung yang mungkin menjadi tempat kunjungan publik, seperti misalnya taruhlah hotel, pusat-pusat perbelanjaan, dengan bagaimana safety-nya pengunjung ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya lupa itu programnya, aturannya apa. Itu masih terus Pak ya disampaikan kepada manajemen. Jadi persetujuan bangunan gedung itu tidak berhenti di situ. Ada namanya sertifikat layak fungsi. Kalau misalnya setelah PBG, maka tentu di aturan kementerian bahwa wajib sertifikat layak fungsi. Tapi kami lagi melakukan penguatan terhadap regulasi bagaimana bisa mewajibkan ini SLF. Tetapi saya pikir kadang-kadang contoh misalnya sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini setelah kita melakukan sosialisasi terhadap SLF, sekolah-sekolah swasta apa semua, bank, itu sudah langsung minta dibuatkan SLF. Karena salah satu membuat anak-anak orang tua mau menitipkan anaknya di sekolah-sekolah swasta itu dengan adanya sertifikat layak fungsi. Jangan sampai bangunannya ini runtuh. Nah ini sudah kami terapkan di bangunan-bangunan pemerintah seperti rumah sakit. Sudah tidak akan mungkin melakukan penresmian atau apa semuanya, itu sudah harus membuat sertifikat layak fungsi. Bahkan selain sertifikat layak fungsi yang di atas ratusan hektar, itu sudah harus diwajibkan menggunakan yang namanya bangunan gedung hijau. Beda lagi nih SLF, kemudian terakhir BGH. Tapi dia konteksnya sama, tapi dengan luasan bangunan yang berbeda. Seperti itu. Jadi kelayakan-kelayakan itu memang sudah dipikirkan oleh aturan-aturan yang dibuat oleh teman-teman kementerian. Baik Pak Fuad, terima kasih Pak waktunya. Siap. Ada yang mau disampaikan untuk pendengar mungkin Pak? Cukup. Saya kira kalau misalnya pendengar Gama yang mau dia masuk dalam kelompok orang-orang yang tidak puas dengan kalau misalnya dia berkomunikasi dengan di dunia maya, silakan datang ke kantor kami dan kami siap melayani. Dengan senang hati bisa dilayani Siap. Pak ya. Baik, terima kasih. Ini penonton termasuk kawan setia saya ini dari Dinas Penataan Ruang, Bapak Dr. Insinyur H. Muhammad Fuad Aziz DM STM SI. Saya kalau mendengarkan beliau menjelaskan, saya seperti kuliah. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Tentu saja untuk program talk show dari Gama FM di 93,7. Saya Ida Fari juga mohon diri. Selamat siang, sampai jumpa.